Oke, di video kali ini saya pengen ngebahas bagaimana step by step seorang pembalap menuju ke Grand Prix atau MotoGP yang benar-benar panjang dan harus dilalui. Nggak bisa tuh ngelompat indah aja mulai dari balapan lokal misalnya, wah udah oke, balapan di Asia oke. Langsung dong ke Moto3 World Championship, nanti pasti bakal bagus juga. Nah, saya pengen kasih contoh aja seorang juara dunia MotoGP 2022, yaitu pembalap asal Italia Pecco Bagnaia. Yang dimana kalau kita lihat statistik karirnya itu benar-benar up and down. Dan dia gitu kalau orang Indonesia, ya kalau Pecco itu orang Indonesia, menurut saya dia mungkin udah disuruh pulang ketika masa-masa rookie-nya di kelas Moto3. Padahal di ajang FIM CV Moto3 dia bagus, bahkan di posisi ketiga. Nah, saya kasih lihat ya, seperti ini aja. Ketika musim 2012, Pecco Bagnaia itu balapan di FIM CV Moto3 menggunakan motor Honda. Dan dia menyelesaikan di posisi ketiga dengan 73 poin. Ya, ini kalau dia pembalap Indonesia aja, itu udah pasti udah wow, udah rame banget, udah diagung-agungkan banget. Tapi karena dia pembalap Italia, ya itu juga menjadi nilai plus buat dia. Dan dia bisa mendapatkan seat di Moto3 World Championship untuk musim 2013. Namun nyatanya di masa-masa rookie-nya dia di Moto3 menggunakan Honda, ternyata harus seperti ini. Menggunakan motor FTR Honda di kelas Moto3 World Championship, Pecco Bagnaia bersama San Carlo tim Italia menggunakan nomor 4. Sebanyak 17 race tidak berhasil meraih poin sama sekali di masa rookie-nya di tahun 2013. Dan finish terbaik dia di saat itu adalah finish posisi 16 di sirkuit Sepang, Malaysia. Nah, kita bayangin ya, seorang pembalap Italia dan jebolan juara ketiga FIM CV Moto3 menggunakan Honda, naik kelas juga menggunakan Honda, tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa meraih poin sama sekali di musim 2013 di masa rookie-nya Pecco Bagnaia. Bisa kita bayangin kalau dia ini pembalap Indonesia yang tadinya sudah diagung-agungkan ketika di FIM CV Moto3, tiba-tiba jadi rookie di Moto3 World Championship. Wah, jadi juara dunia nih, juara dunia nih, juara dunia nih. Ternyata sama sekali nggak bisa meraih poin. Finish terbaiknya di posisi 16 dan itu jelas nggak dapat poin karena satu poin itu finish di posisi 15. Ya. Step selanjutnya kalau kita lihat statistik ini, Pecco Bagnaia di musim 2014 masih di Moto3 dan ganti menggunakan KTM bersama Sky Racing Team VR46. Timnya Valentino Rossi, dia mengganti nomor menjadi nomor 21, race sebanyak 16 kali dan dia bisa merubah keadaan dengan meraih 50 poin dan menyelesaikan musim 2014 di posisi ke-16. Ada peningkatan yang sangat jauh yang dari tadinya 0 poin dan dia mendapatkan 50 poin. Di musim 2015 masih di Moto3 dia menggunakan motor Mahindra dari India bersama McPhee tim Mahindra Moto3 menggunakan nomor 21. Pecco Bagnaia berhasil mengumpulkan 76 poin dan naik 2 peringkat di klasemen akhir dengan posisi ke-14 dibandingkan di tahun 2014. Ya, artinya dia terus meningkat walaupun tidak signifikan, tidak langsung mengakhiri klasemen di posisi 5 besar. Tapi paling nggak ada terus step by step peningkatan. Ini yang dipentingkan banget untuk seorang pembalap di Grand Prix, dimana tetap harus stay di sana, nggak usah buru-buru pulang gitu kan. Kalau hasilnya buruk pulang aja itu mah cuma penonton baru aja yang nggak ngerti bahwa di Grand Prix itu butuh proses yang sangat panjang, butuh tools, alat yang sangat-sangat kompetitif juga untuk bisa menunjang skill dia, menunjang kemampuan dia, mental dia, dan segala macam. Di musim 2016 Pecco Bagnaia masih di Moto3 bersama Mahindra juga. Dia berhasil mengumpulkan 145 poin dan berhasil menempatkan klasemen akhir di posisi keempat. Bisa kita lihat ada terus peningkatan, itu yang dibutuhkan seorang pembalap di Grand Prix, dimana harus tetap stay dan step by step terus belajar mendapatkan kesempatan. Jadi nggak seperti yang dipengenin penonton yang udah hebat nih di balapan sebelumnya, naik kelas berikutnya harus juara, kalau nggak pulang. Itu dari mana ceritanya bre, ya kan? Berat kalau seperti itu. Oke, kita lihat statistik karir Pecco Bagnaia selanjutnya. Di musim 2017 Pecco Bagnaia naik ke kelas Moto2 World Championship walaupun dia tidak juara dunia Moto3. Ya, di saat musim 2017 Pecco Bagnaia menggunakan nomor 42 dan dia menyelesaikan 18 race dalam musim itu,
mengantongi 174 poin dan menempatkan dirinya di posisi kelima di Moto2 2017. Kita bisa lihat ternyata Pecco Bagnaia dengan motor yang engine-nya sama itu bisa sangat-sangat bagus. Tidak ada perbedaan, hanya sasis dan juga settingan-settingan dari tim-tim Moto2 sendiri. Dari mesinnya sama semua, disediakan oleh Dorna Sportnya sendiri. Di musim 2018 di kelas Moto2 World Championship dengan sasis Kalek, Pecco bersama Sky Racing tim VR46 menggunakan nomor 42 menjadi juaranya Moto2 2018 dengan 306 poin. Kita lihat tidak butuh waktu banyak di Moto2, Pecco Bagnaia sudah cukup matang dengan pengalaman dia di Moto3 yang cukup panjang dan up and down. Akhirnya dia bisa jadi juara dunia di musim kedua untuk Moto2 World Championship. Dan di 2019 MotoGP adalah masa-masa rookie Pecco Bagnaia dengan Ducati Pramac Racing. Dengan nomor 63 Pecco Bagnaia mengumpulkan 54 poin dan menyelesaikan di posisi ke-15. Itu kalau orang Indonesia ya, mungkin ya. Kalau saya cuma mengkalkulasikan komentar-komentar penonton dari Indonesia, ini pasti wah juara Moto2 2018, 2019 naik MotoGP. Wah langsung hebat, harus bisa di posisi 3 klasemen akhir. Nyatanya enggak, Pecco masih butuh adaptasi lagi dan dia hanya bisa menyelesaikan musim 2019 di masa rookie MotoGP-nya di posisi ke-15. Ya, cukup paham ya. 2020 musim kedua di MotoGP, Pecco naik satu posisi di posisi 16. Mungkin dan pastinya Pecco juga mendapatkan tekanan dari media-media Italia dan juga penonton-penonton Italia, di mana pembalap Italia itu bagus-bagus. Yang dimana juara dunia Moto2 dari Italia, Pecco Bagnaia harusnya ditargetkan harus nggak begini dong. Nggak cuma menyelesaikan posisi 15, turun lagi di posisi 16, bahkan di musim keduanya. Pasti disuruh pulang juga apa enggak ya, saya nggak tahu juga. Tapi di musim 2021 Pecco Bagnaia malah menjadi runner up di MotoGP dengan Ducati Lenovo Team alias pabrikan Ducati. Dan 2022 dia jadi juara dunianya MotoGP. Bisa kita bayangin ya. Berarti luar biasa karir Pecco Bagnaia yang up and down. Di Moto2 pun tadinya dia posisi 15, akhirnya tiba-tiba 16, turun satu peringkat di mana hanya mengumpulkan 47 poin. Dan di musim 2021, musim ketiganya di MotoGP, dia jadi runner up-nya. 2022 dia juara dunianya. Oke, bisa kita cukup jelas ya bahwa panjang banget karir untuk menjadi juara dunia di MotoGP dan tidak bisa tuh kita sudahi saja ketika karirnya buruk, karirnya tidak oke dan tidak sesuai harapan penonton. Menurut kalian gimana? Coba ditulis di kolom komentar. Seperti biasa kita diskusi di sana dan sehat-sehat buat kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.